Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Rahmayanti, Stambuk G0111814440, kelas Ilmu Hama Tanaman, akan menjelaskan mengenai struktur anatomi serangga, yaitu serangga belalang. Jadi struktur anatomi tubuh serangga pada umumnya itu terbagi tiga, begitu pula pada belalang, yaitu yang pertama bagian kepala, kemudian toraks dan abdomen. Bagian tubuh pertama pada belalang yaitu kaput atau kepala, di mana terdapat sepasang antena yang berfungsi sebagai sensor yang dilengkapi dengan indera penciuman dan indera peraba. Kemudian yang kedua itu mata majemuk yang terletak di kiri dan kanan kepala, di mana mata ini terdiri dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan kesatuan mata faset yang menyerupai lensa berbentuk heksagonal, namun tergantung dari jenis serangganya. Kemudian yang ketiga yaitu bagian mulut. Pada bagian ini terdapat labrum atau bibir atas, kemudian mandibula atau sepasang rahang untuk mengunyah makanan, dan yang ketiga itu maksila atau sepasang rahang untuk meraba, memegang, membau, bahkan merasakan makanan. Kemudian yang keempat itu hipofaring atau lidah, dan kelima itu labium atau bibir bawah. Bagian yang kedua yaitu toraks, di mana toraks ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu protoraks, mesotoraks, dan metatoraks. Pada bagian protoraks melekat sepasang tungkai depan. Pada bagian mesotoraks melekat sepasang tungkai tengah. Kemudian pada bagian metatoraks melekat sepasang tungkai belakang. Untuk bagian kaki itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu koksa atau sebagai tempat melekat, kemudian diikuti dengan ruas kecil yang mengikuti koksa disebut trochanter. Kemudian bagian yang ketiga yaitu paha. Kemudian yang keempat itu tibia atau betis yang terdapat duri-duri. Kemudian pada ujungnya itu terdapat tarsus atau kuku. Pada bagian sayap itu terdapat sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan itu melekat pada mesotoraks, kemudian sayap belakang itu melekat pada metatoraks. Bagian yang selanjutnya yaitu terdapat timpanum atau lubang besar yang berfungsi sebagai alat pendengaran. Kemudian spiracle atau tempat masuknya udara atau lubang masuknya udara. Kemudian sklerit atau garis pembatas antara kepala dan toraks. Garis-garis pembatas antara kepala dan toraks. Lalu di bagian abdomen atau perut itu terdapat stermit atau ruas-ruas pembagi. Kemudian untuk bagian ujung pada abdomen itu terdapat ovivarium atau tempat peletakan telur untuk belalang betina, sedangkan untuk belalang jantan terdapat adiagus pada ujung yang berfungsi sebagai penghasil sperma. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai struktur anatomi pada belalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.